Halo teman-teman, pada video kali ini Nadia akan melakukan percobaan praktikum elektronika dasar 1 tentang teorema Thevenin dan Norton. Sebelumnya, Nadia akan menjelaskan apa sih teorema Thevenin dan Norton itu. Jadi, teorema Thevenin adalah salah satu teori elektronika dalam menyederhanakan suatu rangkaian yang rumit menjadi suatu rangkaian yang sederhana, dengan cara membuat suatu rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan sebuah resistansi yang ekuivalen. Teorema Thevenin menyatakan bahwa setiap rangkaian linier yang terdiri dari beberapa tegangan dan resistor dapat digantikan dengan hanya satu tegangan tunggal dan satu resistor yang terhubung secara seri. Sedangkan teorema Norton adalah salah satu teori yang digunakan untuk menyederhanakan suatu rangkaian linier yang rumit menjadi rangkaian yang sederhana. Teorema Norton menyatakan bahwa setiap jaringan listrik linier atau rangkaian yang rumit tertentu dapat digantikan oleh rangkaian sederhana yang hanya terdiri dari sebuah arus sumber IN dan sebuah resistor yang diparalelkan atau RN. Perbedaan teorema Norton dan Thevenin adalah teorema Thevenin menggunakan sumber tegangan atau voltage source ekuivalen dengan merangkai resistor ekuivalen secara seri, tapi teorema Norton menyederhanakan dengan menggunakan sumber arus atau current source ekuivalen dan perangkaian resistor ekuivalen secara paralel. Nah, baiklah teman-teman, kita sama-sama akan melakukan praktikum teorema Thevenin dan Norton dengan menggunakan aplikasi Proteus. Yang akan kita praktikumkan adalah mencari nilai dari rangkaian Thevenin, hambatan pengganti Thevenin, mengukur arus Norton, dan hambatan pengganti Norton. Sebelum memulai praktikum, buka terlebih dahulu aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu Proteus. Nah, ini dia aplikasi yang akan kita gunakan. Kita klik New Project. Klik Next. Yes. Next. Finish. Dan inilah tampilan dari aplikasi Proteus. Jadi sebelum kita melakukan praktikum, kita siapkan terlebih dahulu komponen-komponen yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama baterai. Kita siapkan baterai, lalu kita siapkan resistor. Setelah itu kita siapkan ohmmeter. Nah, pada percobaan pertama kita akan membuat rangkaian untuk menghitung tegangan rangkaian Thevenin. Oke, kita rangkai terlebih dahulu rangkaiannya seperti baterai. Kita letakkan baterai. Di sini. Setelah itu kita pasang resistornya. Di sini. Kita pasang resistor sebanyak 7 buah resistor. Nah, ini sudah ada 7 buah resistor. Selanjutnya kita blok R2, R4, R6 kita ganti posisinya. Klik kanan root. Nah, ini dia posisinya. Kita geser ke bawah. Nah, itu dia. Selanjutnya kita untuk mengukur rangkaian Thevenin kita menggunakan alat seperti DC meter. DC voltmeter. Kita cari DC voltmeter. Ini. Lalu
Kita rangkai DC voltmeternya di sini. Nah, ini dia. Atau kita geser ke atas saja. Nah, lalu setelah semua komponennya terpasang, kita hubungkan semuanya dengan kabel. Hubungkan. Oops. Kita blok terlebih dahulu ini. Susun geser ke bawah. Nah, kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Hubungkan kutub positif dengan kutub positif dan kutub negatif ke negatif. Hubungkan lagi bagian yang ini. Nah, setelah kita pasang semuanya dengan kabel, kita ubah nilai rangkaiannya. Yang pertama R1 itu nilainya 2 ohm. Nilai ini sudah ditentukan di dalam buku penuntun atau buku praktikum. R2-nya kita ubah jadi 2. R3-nya menjadi 1. R4 2. R5-nya 1. R6-nya 2. Dan yang terakhir R7-nya 500 ohm. 500 ohm. 500 ohm. Nah, setelah semuanya sudah dirangkai dengan baik, kita bisa memulai simulasi dengan klik ikon paling sudut kiri bawah. Klik, sehingga didapatkan hasilnya itu 1,12 volts. Nah, kita stop. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan percobaan yang kedua. Kita geser dulu ini ke atas. Kita geser ke sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu untuk mengukur nilai hambatan pengganti dari rangkaian Thevenin. Untuk mempermudah dan menghemat waktu, kita copy paste rangkaian pertama dengan cara blok, klik kanan, copy, lalu paste. Nah, di sini. Copy, paste. Nah, oke.
Pada percobaan yang kedua ini, kita diminta untuk mengukur nilai hambatan pengganti Thevenin. Karena yang kita lakukan adalah menghitung besar hambatan, jadi kita ganti sumber tegangannya. Yang pertama, dengan cara klik kanan, lalu delete. Begitupun dengan yang bagian ini, bagian DC voltmeter, kita delete juga. Selanjutnya kita pasang ohmmeter. Ohmmeter di sebelah sini. Nah, itu dia teman-teman, lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Hubungkan kutub positif dengan positif, negatif dengan negatif. Kita hubungkan. Oke, itu dia. Setelah semua kabelnya terpasang, kita ganti nilai rangkaian R14-nya ini atau rangkaian R7-nya menjadi 510. 110 ohm. Ubah range di sini menjadi dari ohmmeter menjadi kilo ohm. Nah, ini sudah diubah, klik OK. Sudah, kita cek apakah semuanya sudah benar. Sepertinya sudah benar, dan kita bisa memulai simulasi dengan mengklik icon paling sudut kiri di bawah. Dan didapatkan hasilnya 0,6520 kilo ohm. Kita bisa stop. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga. Kita atur dulu ini supaya rapi. Oke, kita klik di sini. Nah. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga, simulasi mengenai teorema Norton. Yang pertama, kita akan melakukan untuk mengukur arus pada teorema Norton. Kita copy paste saja rangkaian yang pertama ini, rangkaian pertama pada teorema Norton. Copy. Klik. Paste. Nah, ini dia. Untuk mengukur arus Norton, alat yang digunakan adalah ampermeter. Jadi, kita ganti voltmeter dengan menggunakan ampermeter dengan cara mendelete yang ini. Lalu, ganti dengan DC ampermeter. Kita cari di sini DC ampermeter, di sini. Oke. Kita pasang di sini. Kita ganti posisinya ya. Menjadi seperti ini, lalu kita hubungkan dengan kabel. Oops. Oke, setelah kita hubungkan dengan kabel, kita ubah dulu range-nya menjadi dari saya besar. Nah, ini. Kita ubah dari ampere ke miliampere. Nah, ini dia. Setelah itu, setelah kita hubungkan semuanya dengan kabel, kita periksa terlebih dahulu apakah rangkaiannya sudah benar. Sepertinya sudah benar. Kita klik
menu untuk simulasinya di bagian bawah, pojok kiri bawah, ini. Dan didapatkan hasilnya 0,75. Ya, berarti hasilnya adalah 0,75 mA. Oke, kita lanjut pada percobaan terakhir, yaitu untuk mengukur hambatan pengganti Norton. Kita copy paste lagi bagian yang ini. Maaf, kita copy ulang. Nah, kita klik copy, klik paste. Kita copy ulang lagi. Copy, paste. Nah, ini dia. Kita bisa perbesar. Nah, setelah kita copy paste, ganti posisi ohmmeter, kita blok saja. Kita blok, kita ganti posisinya ke bawah. Nah, lalu kita ganti posisinya. Seperti ini. Maju saja. Nah, itu dia. Setelah dihubungkan dengan kutub positif dengan kutub positif, kutub negatif dengan kutub negatif, kita periksa dulu apakah sudah benar. Sebenarnya sudah benar, kita klik simulasi. Dan didapatkan hasilnya adalah 0,6520 kiloohm meter. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan dan membuktikan nilai hambatan pengganti Norton sama dengan nilai hambatan pengganti Thevenin, yaitu sama-sama bernilai 0,6520 kiloohm. Nah, untuk percobaan yang pertama ini sudah selesai. Kita sudah menemukan nilai dari rangkaian Thevenin, yaitu sebesar 1,12 volt. Kita sudah menemukan nilai hambatan pengganti Thevenin yang nilainya sebesar 0,7 mA. Dan kita juga sudah menemukan nilai dari mengukur arus Norton, yaitu sebesar, sebelumnya kita sudah menemukan nilai dari rangkaian Thevenin yaitu sebesar 1,12 volt. Selanjutnya adalah nilai dari rangkaian hambatan pengganti Thevenin sebesar 0,6520 kiloohm dan nilai dari mengukur arus Norton sebesar 0,7 mA dan nilai yang terakhir yaitu hambatan pengganti Norton sebesar 0,6520 kiloohm. Jadi sekian praktikum kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.